Terima kasih Anda masih setia bersama Net Jawa Tengah. Segmen kali ini kami ajak Anda menyambangi sedulur kita, wanita muda yang peduli akan tradisi di tengah keringnya regenerasi. Namanya Monica Swan, lahir dari keluarga seniman, budaya Tionghoa lama ia pertahankan. Tak bergerak sendiri, anak jalanan pun ia rangkul. Ajarkan kerajinan untuk sekedar menyulam impian. Ini dia sambal sedulur generasi peduli penerus tradisi. Karena keluarga itu emas, keluarga itu berlian untuk aku. Ya, sebagaimana kalau kamu nemu berlian, mutiara yang berharga, kamu nggak mungkin buang sia-sia. Kamu nggak mungkin itu kotor, bersihin itu nggak mungkin. Menggurat pena dalam sketsa, mengutas benang menguntai pola. Aktivitas yang mahir ia lakukan sehari-hari di sebuah butik kawasan Tanah Mas, Kota Semarang. Dialah Monica Swan, tapi jangan dulu terkesima. Di balik gaya cantik feminimnya, ini bukan jiwa seorang Monica seutuhnya. Monica lahir sebagai warga keturunan etnis Tionghoa. Selama 20 tahun usianya, ia tumbuh di lingkungan seni, kawasan Pecinan, Semarang. Sang kakek Tio Tiong Gi adalah seniman legenda wayang potehi. Sementara orang tua dan paman Monica aktif di kesenian barongsai. Di tengah kecintaannya akan budaya leluhur ada segurat sesal. Monica belum mampu mewarisi kepiawaian sang kakek dalam mendalang. Legenda wayang potehi di Semarang. Ada beban gak sih untuk terjun ke dunia seni juga seperti engkong, Monik? Coba ada cucu engkong tuh iseng-isan neruske, bilang gitu terus. Isan ndak ya kong, bilang gitu, tapi ndak yakin nih, gitu. Tak coba saya bilang gitu. Ya wis toh, dalang wedok kira anak di Semarang, bilang gitu. Tapi aku malu, aku bilang gitu. Aku malu kong, sebisane engkong ndak maksake cucu engkong iku kudu kaya engkong, bilang gitu. Pokoknya tak dukung apa sing pengen mbok lakokke selama itu tuh bisa ngangkat kebudayaan leluhur kita. Tak berhenti mengejar mimpi, Monica kembangkan bakat yang dimiliki. Semua dilakoni, mulai dari menari, menyanyi, hingga menjadi satu-satunya penabuh tambur wanita di kawasan Pecinan saat ini. Monica tak sendiri, ia rangkul anak-anak jalanan, sekadar menjajal menyulam impian. Tak hanya berikan pelatihan kerajinan, tapi juga ajak anak didik bangkit dari keterpurukan. Banyak yang udah Monik capai, prestasi juga udah mulai banyak ditorehkan. Tapi Monik juga nggak lupa nih, Monik juga peduli dengan adik-adik kecil di sekitar Monik. Seperti apa Monik mendampingi mereka? Aku sih cuman ingin ngembangin bakat mereka yang terpendam. Jadi setiap orang itu ada bakat, tapi kita nggak tahu bakatnya apa. Setidaknya aku membantu mereka untuk menemukan bakatnya dari hal terkecil, suatu kerajinan tangan. Hal yang terkecil, kita bisa melihat ini anak ini potensinya di mana. Gitu. Kalau dalam hal kerajinan dia gampang nangkep, dalam hal kerajinan dia cekatan, kita tahap lagi ke hal yang lebih jauh. Ibarat
ya kayak kita ke nari dulu. Kalau anak ini nggak begitu seneng mbak nari, kita coba arahin lagi ke yang lain. Atau kita face to face lah sama anak itu, apa yang diinginkan anak itu, apa yang dikeluhkan sama anak itu. Karena terus terang kehidupan mereka sama Monique zaman dulu itu sama. Semangatnya tak pernah goyah. Tak izinkan waktunya usang, ia masih tetap berjuang. Mengajar tari salah satu ilmu yang ditularkan. Ia tak peduli seberapa keringat tercurah, seberapa letih tergugah. Terus anak-anak ya cuman bilang, Ci, aku mau hidup belajar dari nol. Nggak mau nyusahi orang tua. Cari uang Rp1.000 hasil keringatmu sendiri. Tunjukin ke aku bahwa kamu bisa. Udah gitu aja. Jadi anak-anak yang Cici nggak pernah ngeluh toh. Ngapain ngeluh? Cici nggak mau sambat toh. Ngapain sambat? Kalau semakin sambat, uang Isa nggak keluar. Rp500 wes sambat. Isa nggak dapat. Nggak bisa kalau kamu nggak nemu. Membaur dengan sekitar, Monica tak lupa akan pentingnya hidup berdampingan. Bersama ibunda mereka rangkul anak-anak pinggiran untuk berkesenian. Banyak dari mereka berasal dari latar belakang berbeda, mulai dari korban kekerasan hingga anak jalanan. Di 4 penjuru samudra itu adalah saudara. Dari situ terus saya punya keyakinan untuk berbaur dengan semua teman-teman, entah itu kecil, dewasa, udah tua, dan kenyataan Tante nikmati sampai sekarang ini. Ada barongsai main, banyak sih anak-anak pinggiran, anak-anak yang lain, tidak hanya dari etnis Tionghoa. Semua kelihatan seperti ngikutin. Nah dari situ Tante punya keinginan, alangkah baiknya coba kita mau usaha, kita ambil dari anak-anak pinggiran, terus kita tata, kita ajak main bersama, bahkan kita udah pernah sampai ngumpulin anak-anak itu sampai pemabuk, narkoba. Ternyata mereka juga bisa dibimbing, jadi ya udah kita ambil yang mau aja. Menjadi generasi peduli, penerus tradisi, Monica tak ingin anak muda Tionghoa di pecinan lupa mengenal budayanya sendiri. Budaya asli Tiongkok memang sudah beradaptasi dengan kebudayaan lokal. Namun kelestarian tradisi secara turun-menurun mesti tetap diperjuangkan. Kalau saya lihat sih dia ya cukup serius untuk menekuni di bidang tersebut, karena saya yakin lah, apalagi kalau dia merupakan cucu dari Cek Tiongki yang di Semarang sangat dikenal sekali sebagai legenda dalang wayang potehi. Jadi mau tidak mau nama itu juga pasti akan memberikan sebuah beban, dan menurut saya dia juga benar menjalaninya melalui kebudayaan, berekspresi melalui kesenian baik menyanyi maupun melalui operet. Belajar dari lingkungan sekitar, ajaran leluhur tak boleh pudar. Atas nama darah seni yang mengalir di tubuhnya pula, ia ingin tunjukkan pada dunia bahwa ia mampu jadi pionir anak muda yang masih peka dengan tradisi dan budaya. Segelintir warisan tradisi dan budaya Tionghoa sejatinya masih hidup dari sini. Monica Swan tahu betul bagaimana ia memaknai dirinya. Mencari akar yang hilang, memperjuangkan yang akan terbuang. Semata-mata hanya untuk sang leluhur yang menolak untuk dianggap usang. Ia tak ingin budaya di tanah pecinan lalu sebatas lampion. Yang hanya terang, kalah hingar-bingar sebuah perayaan. Dan meredup hanya karena tak ada lagi yang berjuang membuatnya lebih hidup. Demikian Sambang Sedulur kali ini. Dan bagi Anda yang ingin berbagi inspirasi siapa sedulur yang patut kita sambangi, kirimkan melalui email kami di net.jateng@netmedia.co.id
atau mention ke Twitter kami @netjateng dengan hashtag Sambang Sedulur. Yen wis kenal dadi dulur, yen wis dadi dulur kudu akur, sambang sedulur, nyemana agawe akur.